Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah, pemirsa TV-ku dan MAJD TV maupun pendengar Radio Dais dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini oleh Allah kita diberi kenikmatan hingga bisa menjalankan ibadah puasa dan jamaah di Masjid Agung Jawa Tengah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita baca salawat, kita kelak akan dijadikan umat beliau, diakui umat beliau. Amin Allahumma amin. Baik, seperti biasa seusai sholat zuhur di Masjid Agung Jawa Tengah ini ada kegiatan rutin, yaitu kajian kitab kuning bernama Kitab Nasoihul Ibad. Untuk itu, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang mengikuti langsung maupun yang melalui TV-ku, MAJD TV, Radio Dais, semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah irḍi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kajian kitab kuning atau Kitab Nasoihul Ibad sebagai pengampu, sebagai pengasuh pada hari ini beliau terhormat Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC. Untuk itu waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para pemirsa TV-ku dan TV MAJD serta jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk satu majelis kajian Kitab Nasoihul Ibad yang kali ini sampai pada babutus sa'i, yaitu bab yang menerangkan hal-hal yang memiliki 9 pembahasan. Babutus sa'i utawi iki kubab nerangake songo-songo, artinya di dalam setiap pembicaraan ini ada 9 hal, 9 perkara atau 9 apa yang disampaikan oleh mu'allif atau pengarang di sini untuk kita ketahui.
Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab tusai khamsun ma khamsu mawa'idho ana 5 pira-pira nasihat di dalam bab yang 99 ini. Ada beberapa atau ada 5 nasihat. Wahidatun kang yakni wahidatun, satu di antara nasihat itu khobarun, iku berupa khobar. Khobar itu sama dengan hadis atau sunnah. Wal baqilan sekerini asarun, iku berupa asar. Jadi ada 5 bab di dalam bab ke-9 ini, yaitu yang terdiri dari 1 hadis dan 4 asar. Asar itu adalah riwayat-riwayat yang sampai hanya kepada para sahabat, ya, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maqalah al-ula utawi iki iku maqalah yang pertama. Pembicaraan yang pertama adalah qala Nabi, yaiku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran fit Taurati, yaiku paring wahyu sapa Allah Ta'ala marang Nabiullah Musa bin Imran alaihissalam fit Taurat, ing dalam kitab Taurat. Inna, apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat ini, inna ummahatil khotoya sak temne pira-pira induknya pira-pira dosa. Khotoya itu artinya kesalahan. Yang dimaksudkan kesalahan di sini tentunya adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa atau perbuatan yang dosa. Inna ummahatil khotoya sak temne pira-pira induk utawa pangkal dari beberapa dosa iku salasun, iku ana 3 perkara. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan seseorang berdosa. Apa pangkal atau induknya? Iku siji al-kibru, takabur. Takabur itu sebagai pangkal dari beberapa hal yang menyebabkan dosa. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi, yang dinamakan takabur yaitu batarul haqqi, iku nolak ing kebenaran. Jadi takabur itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nasi, lan micingke mripat marang menungso, artinya juga merendahkan manusia. Micingke itu memejamkan mata, tidak mau memandang orang lain dengan rasa hormat. Itulah takabur. Ai raddul haqqi, yang dinamakan batarul haqqi itu maksudnya adalah raddul haqqi, menolak kebenaran. Wahtiqarun nasi, lan ngremehake pira-pira menungso dari
kehormatannya. Jadi dia itu tidak mau menghormati manusia, itulah yang dinamakan takabur. Min nadrin, saking nyawang, jadi meremehkan manusia. Min nadrin ila nafsihi, krana saking nyawang awak dhewe ne, bi aini ta'zim, kelawan mata atau pandangan mengagungkan diri atau memuliakan dirinya. Jadi nek ndelok awake dhewe kuwi mulya, ya, wa ila ghairihi bi ainil istihqari, lan nyawang marang sakliyane bi ainil istisghari, kelawan pandangan merendahkan, gawe cilik, menganggap kecil orang lain. Itulah yang namanya takabur, merasa dirinya mulia dan menganggap orang lain rendah atau hina. Wahwa mongko te wong kang melakukan tindakan seperti itu iku minal mutakabirin, iku setengah saking wong-wong kang takabur. Jadi pertama, takabur inilah yang menjadi sebab atau pangkal seseorang melakukan dosa. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, menolak, tidak mau sujud. Sujud di sini sujudul hormah, sujud untuk menghormati Nabi Adam, bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, tapi sujud untuk menghormati Nabi Adam. Tidak mau. Alasannya apa? Merasa Allah menciptakan iblis dari api yang nilainya, api itu dianggap lebih mulia daripada tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Nah, anggapan dirinya itu lebih mulia, itulah yang kemudian menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia juga demikian, kalau menganggap orang lain remeh, orang lain hina, orang lain rendah, itu adalah sebagai pangkal kesalahan dari apa yang dia lakukan. Tidak mau menghormati, tidak mau bersyukur, berterima kasih, ya. Tidak mau merasa digabungkan, dikumpulkan dengan orang lain yang tidak setara kekayaannya, tidak setara pangkatnya, tidak setara kedudukannya. Itu berarti menganggap remeh, menghina orang lain. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah sama, tidak ada perbedaannya. Perbedaan manusia satu dengan yang lain adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kegantengan atau kecantikannya, tetapi karena ketakwaan. Oleh karena itulah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Allah berfirman, wa faddalallahu ba'dahum ba'dhan. Allah itu memuliakan sebagian dari manusia atas sebagian yang lainnya. Kalau kita sebagai kelompok manusia, ya, katakanlah dalam kategori sebagai seorang pengusaha,
Bukan berarti pengusaha itu lebih mulia daripada karyawan atau seorang komunitas kedokteran atau dokter bukan lebih mulia daripada tukang batu. Masing-masing itu memiliki kemuliaan. Walaupun sebagai seorang karyawan, ya, dibandingkan orang kaya, bukan itu berarti mesti lebih rendah, lebih kecil nilainya. Orang kaya tidak akan bisa menjadi kaya kalau tidak ada karyawan yang membantu melakukan atau mengelola usahanya. Katakanlah pengusaha tidak akan mungkin mengangkat-ngangkat barang sendiri kalau tidak dibantu oleh kulinya atau karyawannya. Oleh karena itu dari sisi tenaga, karyawan bisa dikatakan lebih mulia dibandingkan pengusaha yang membayari. Tapi dari sisi yang lain, ya, orang yang mampu membayar karyawan itu bisa lebih mulia. Jadi tidak ada yang kedua-duanya mulia atau tidak ada kedua-duanya rendah. Salah satu dari mereka pasti memiliki kemuliaan satu dengan yang lainnya. Wal hasadu, yang kedua, pangkal daripada kesalahan atau pangkal daripada dosa, yaitu al hasadu, sifat iri, hasud atau iri, ya. Qala Muawiyah, ngendika sapa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, laisa fi khisalis syarri, ora ana ing dalem partikel Allah sifat jelek itu tidak ada a'dalul yang lebih, ya, lebih condong, lebih, ya, lebih apa ya, ada lebih condong, lebih menyimpang, ya, minal hasadi, daripada sifat iri. Jadi iri itu sebagai penyebab beberapa dosa, ya. Yaktulul hasidu, mateni sapa al hasidu wong kang iri, orang yang memiliki hati iri, dengki, qabla ayyasla ilal mahsud, sadurunge yen to teka sapa wong kang mateni kang iri mau ilal mahsud, marang wong kang diireni. Jadi orang yang didengki, diireni, ya, itu bisa saja terbunuh tanpa langsung yang iri tadi membunuh langsung. Bisa saja kemudian menimbulkan fitnah, bisa saja iri itu dengan tangan orang lain, ya, untuk menghabisi, ya, orang lain yang diireni tadi. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi ngendika, iri itu bagaikan api yang membakar kayu bakar, kayu kering, ya. Jadi walaupun, ya, iri itu amalnya banyak, kebaikannya banyak, tapi kalau orang itu memiliki sifat iri, amal-amal yang lain itu akan habis karena sifat irinya itu. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang memiliki sifat iri. Oleh karena itu, iri itu merupakan sifat yang sangat tercela. Yang ketiga, wal hirsu. Hirsu itu lobo itu tamak, ya. Al
alat dunia ing atase donya. Orang yang kurang pernah menerima terhadap pemberian Allah, selalu merasa kurang, itu namanya tamak alat dunia ing atase donya. Qala Malik bin Dinar, ngendika sapa Syekh atau Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu salah seorang ulama yang tadinya orang yang kaya raya, bahkan dia keluarga raja. Dia meninggalkan hidupnya, kenikmatan-kenikmatannya di dalam lingkungan kerajaan. Dia lalu menempuh jalan untuk menempuh kebahagiaannya itu dengan keluar dari kerajaan setelah melihat ternyata orang-orang di luar kerajaan itu banyak yang mengalami kesengsaraan. Qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badanu, nalikane loro apa al badan, fisik kita sakit, ya. Jika seseorang fisiknya sakit, badan sakit, lam yanja, mongko ora manfaat fihi ing dalem wong sing awake lara mau apa ta'amun daharan, makanan. Orang sakit itu tidak akan bisa menikmati makanan. Wala syarabun, lan uga ora iso menikmati, tidak bisa merasakan enaknya minuman. Walaupun manis kadang terasa pahit, terasa hambar, ya. Wala naumun, lan ora iso merasakan enaknya tidur karena badannya sakit atau tidak enak. Wala rohatun, lan ora iso istirahat, tidak bisa santai. Orang sakit namanya sakit, ya, itu tidak akan bisa makan enak, minum enak, tidur juga tidak enak. Bahkan nyun sewu, kita mungkin juga ketika ditawari, mau enggak kita tinggal di rumah sakit yang mewah, pasti kita tidak ada yang mau. Karena kita walaupun di tempat yang mewah, tapi kondisi sakit. Lebih baik, lebih nyaman kita di rumah sendiri walaupun reyot, tapi dalam keadaan jasmani kita sehat walafiat. Maka apa yang diinginkan Imam Malik bin Dinar itu untuk menunjukkan bahwa, ya, hati yang selalu kurang itu seperti orang yang sakit, tidak akan pernah merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika al-qalbu, kaya mengene-ngene, kaya mengene ikilah badan yang sakit itu, yang tidak bisa merasakan kenikmatan, opo al-qalbu ati. Idza ghalaba alaihi hubbud dunya, nalika nglindih itu mengalahkan alaihi ngatasi wong mau opo hubbud dunya, cinta dunia. Orang yang dipenuhi rasa cinta dunia, hubbud dunya, ya, maka lam tanfa'hu al-mau'idhatu, ora bakal manfaat ing wong mau apa al-mau'idhatu, nasihat. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta dunia, nasihat apapun tidak akan ada manfaatnya. Sebab orang cinta dunia itu tidak peduli waktu dan tidak peduli hukum, kadang-kadang semuanya dilakukan
salah atau benar, bagaimana yang penting bisa mendapatkan dunia. Juga tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam, terus hanya mengejar dunia untuk kepuasan dirinya. Bahkan menganggap jama'a malahu wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Dia akan terus ngejar harta, ngejar penghasilan, sehingga kekayaan yang dikumpulkannya itu menyebabkan dia punya dugaan dengan hartanya itulah dia akan hidup selamanya. Saya punya sedikit cerita. Ada orang pernah cerita kepada saya, aku ki kerja ngene iki kanggo sok benek tuwa. Kerja meskipun sudah penghasilannya lebih dari cukup, ya, merasa ingin kanggo sangu tuwa. Sampai bahasanya jelas dengan saya, nggo nek aku lara iso berobat tekan dindi ning Cina iso. Ya karena pengobatan menurut dia itu pengobatan Cina itu paling baik. Ya. Ternyata ketika sakit hartanya pun akan tidak ada manfaatnya. Sampai akhirnya dia meninggal dunia, hartanya berlimpah ruah, akhirnya menjadi rebutan warisan anak cucunya. Sementara itu angen-angennya dengan hartanya bisa nikmat terus, bisa hidup senang terus, menjadi tidak ada kenyataan. Inilah orang yang cinta dunia, ya, tidak akan bisa memberikan kebahagiaan selamanya. Sebab hatinya apa? Hatinya sudah sulit mendapatkan nasihat. Walaupun diberitahu, ya, jangan begini, jangan begitu, dia merasa sudah benar apa yang dilakukannya. Fanasya'a minha mengko cukul dari tiga hal ini tumbuh, ya. Salah satu dari tiga hal ini takabur, ya, kemudian iri, dan yang ketiga tamak. Muncul sifat-sifat salah satu ma'as-sittati sertane sitah 6 sifat yang lain. Dengan 3 sifat yang dia miliki ini menjadi pangkal munculnya sifat-sifat jelek yang lain, yaitu 6 hal. Apa 6 hal itu? Fasirna mongko ndadekake apa salah satu telung perkara mau sifat 3 mau ma'asitati sertane 6 menjadi tis'atan, menjadi 9. Jadi 3 sifat yang jelek yang dimilikinya menjadi 9 karena akan muncul tambahan lagi 6. Al-awwal utawi kang kawitan minas sittah saking 6 hal ini tambahan dari 3 tadi, yaitu asyabu'u seneng warak. Jadi warak rumangsa hubud dunya, akhirnya dari sifat-sifat takabur, iri, dan tomak tadi, akhirnya yang didahulukan mangan enak, warak, ya. Kemudian an-naumu, turu, ya. Kemudian warrohatu, lan santai. Tegese
zawalul masyaqqah, ilangi kesulitan, tidak mau menerima kesulitan. Jadi sing penting enak wareg, sing penting turu, sing penting santai. Itulah 3 hal yang muncul atau timbul dari sifat 3 tadi. Wa hubbul mali, dan di samping 3 tadi wa hubbul mali, menjadi cinta harta. Orang kalau sudah tamak pasti cinta hartanya akan tambah. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad, ngendika sapa Sayyidi Bendoro ingsun Abdullah bin Al-Haddad, Quddisa sirruhum, den suciake apa siruhu atine Abdullah bin Haddad mau. Apa yang dingendikake? Wa alaika bi ikhraji hubbid dinari wad dirhami min qalbika. Wajib ing atase sira ngetokake cinta dinar dan dirham. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas, dirham mata uang yang terbuat dari perak. Wajib bagi kalian mengeluarkan ya cinta uang, cinta harta, yaitu berupa uang, min qalbika, dari hati kalian, hatta yasiro, sehingga dadi apa anna indaka bimangzilatil hajari wal madari, sehingga dadi apa dinar dan dirham mau kaya-kaya bagi kita ini ya, bagi siro ya, siro indaka, bagi kalian bimanzilatil hajari wal madari, sama kedudukannya dengan batu dan tanah. Jadi kalau kita sudah menganggap harta itu nilainya sama dengan batu dan tanah ya, tidak ada nilainya, maka seseorang itu akan bisa merasakan kenikmatan hidupnya. Jangan kadang-kadang kita bisa melihat realita ya, orang yang tidurnya mungkin di tempat yang menurut kita tidak layak, tapi dia bisa tidur nyenyak. Sementara kita kadang-kadang walaupun tidurnya di tempat yang enak, di atas kasur, kadang-kadang malah masih pakai AC ya, kadang-kadang masih tidak bisa merasa tidur nyaman. Apalagi ya kalau dibarengi dengan mimpi yang tidak enak, mimpi yang malah menakutkan. Walaupun di dalam hotel atau di rumah gedung, kalau tidurnya tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak, itu membuat kita sengsara. Oleh karena itu, hindarkan dalam diri kita, yaitu dipenuhi dengan cinta dunia. Yang kelima, wahubbus sana'i wal mahmadah, cinta mendapatkan pujian. Kalau kita senang melakukan sesuatu untuk terus dipuji, maka kita juga pasti rasa mendapatkan pujian itu tidak lain karena hal-hal yang di atas tadi, karena sombong, ya, karena tamak dan sebagainya.
kita harus sadar bahwa yang berhak untuk kita puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengeluarkan, ya, wa alaika bi ikhraji hubbil manzilah indan nas, lan wajib bagi kalian ngetoke cinta kedudukan di sisi manusia, min kolbika saking ati sira, hatta yastawi sehingga dadi padha indaka ono sanding sira di sisi kalian, madhuhum pujiane wong akeh, wadamuhum lan celanya orang banyak. Jadi kita harus merasa wajar-wajar saja, tidak harus merasa minta selalu dipuji. Dipuji ya alhamdulillah, dicela ya kita introspeksi. Kenapa orang lain mencela kita? Mungkin karena kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Kalau toh dipuji bukan karena semata-mata karena perilaku kita yang baik, karena Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita bersyukur, ya, kalau dipuji seseorang. Kalau orang Arab selalu mengatakan ketika dipuji, ya, bahkan diucapkan terima kasih pun selalu menjawabnya la syukra ala wajib. Tidak perlu terima kasih terhadap sesuatu yang memang wajib aku lakukan sebagai hamba Allah, sebagai orang muslim harus melakukan ini dan itu yang baik-baik. Ketika kita melakukan yang baik, itu adalah memang kewajiban kita, bukan karena mendapatkan pujian. Segala puji itu alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastawi wa hubbur riyasah, yang keenam, ya, hubbur riyasah, cinta kedudukan, cinta derajat, ya, mendapatkan kedudukan. Wa alaika lan iku wajib tetep ing atase sira ta wajib bi ikhraji hubbil jah, lawan ngetokake saka ati, ya, hub bi ikhraji hubbil jah, cinta kedudukan, cinta pangkat. Ndak usah kita itu ngejar-ngejar pangkat, ya. Apalagi sampai mencintai kalau tidak punya pangkat itu merasa rendah. Orang yang cinta pangkat, cinta kedudukan, ya, kadang-kadang ingin mendapatkannya tidak hanya dengan mengeluarkan harta yang banyak, tapi kadang-kadang juga malah mencelakakan saudara sendiri. Sering kasus terjadi, calon lurah dengan keluarganya sendiri malah pisah, ya. Calon DPR meskipun sama-sama satu partai, dengan sesama partainya sendiri kadang-kadang berkelahi, ya. Apalagi dengan orang yang partainya beda, ya. Itu orang yang cinta kedudukan. Dengan cinta kedudukan itu, ya, ketika kita keluarkan hatta yastawi, sehingga podo indaka ono sanding sira, ikbaluhum alaika, madepe wong akeh alaika ing atase sira, wa idbaruhum lan munduri utawa nyingkire wong akeh anka saking sira. Mereka menghadapi kita, ya kita terima dengan baik. Dia berpaling dari kita, ya kita terima dengan baik.
orang bertamu kepada kita, tidak harus kita beda-bedakan siapa tamu kita. Orang kaya atau orang miskin, orang pangkat atau orang biasa. Kita terima, ya. Kita anggap sama semuanya itu. Fa inna hubbal jah mengkosak temne cinta kedudukan iku abarru ala sahibihi, itu bisa membahayakan kepada orang yang cinta kedudukan tadi, lebih membahayakan kepada orang yang mencintai kedudukan tadi min hubbil mali tinimbang saking cinta harta. Orang yang cinta kedudukan itu lebih berbahaya daripada orang yang cinta harta. Wakilahuma, lan kedua-duanya baik cinta kedudukan maupun cinta harta itu dalani iku nuduhake karone ala rohbah ing atase seneng fid dunya ing dalam dunya. Orang yang cinta kedudukan dan cinta harta itu sama-sama menunjukkan sebagai orang yang cinta dunia. Wa aslu hubbil jah, lan pangkal pokoke cinta kedudukan itu hubbut ta'zimi, cinta untuk dimuliakan. Jadi orang nopo sampai cinta kedudukan, pada intinya adalah karena cinta dimuliakan. Nek ora dimuliakan malah stres. Inilah seringnya terjadi, ada istilah power syndrome, ya. Pejabat-pejabat kalau sudah pensiun menjadi kemudian bingung, ya, merasa apa yang dilakukannya itu kayaknya seperti di kampungnya, merasa masih seperti menjadi pejabat, padahal tidak apa-apa. Orang kampung akhirnya menjadi lari dari mereka. Wa aslu hubbil jah hubbut ta'zim wal 'azamatu min sifatillahi ta'ala. Padahal keagungan atau kemuliaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah itu pada hakikatnya sifat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah hina, hakir atau dalil hina. Kenapa kita hina? Ya karena kita ini diciptakan oleh Allah mimma immahin, dari air yang menjijikkan. Bagaimana kita merasa mulia? Kita semuanya itu dilahirkan oleh ibu kita dari air yang menjijikkan, dari tempat yang keluarnya kotoran juga. Maka kita ini disifati orang yang hina. Kemudian juga kita ini juga memiliki sifat jahil. Jahil itu bodoh. Bagaimana kita akan merasa terhormat? Wong kita ini asalnya juga sama-sama bodoh, tidak memiliki ilmu apa-apa. Kemudian juga fakir. Fakir itu miskin, bukan orang kaya. Kita ini lahir tanpa membawa harta. Kemudian yang terakhir, kita ini lahir juga dalam keadaan dhaif, orang yang lemah. Maka jangan merasa kuat, jangan merasa kaya, jangan merasa pinter, jangan merasa mulia. Kemuliaan, kepinteran, kedudukan yang terhormat dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cinta kedudukan pada hakikatnya adalah mencintai apa yang mestinya itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amma hubbul mal anapun utai cinta harta seneng marang bondo fa asluhu hubbut tamattu'i mongko utawi asali pangkalnya atau asalnya hubbul mal cinta harta itu adalah hubbut tamattu seneng dengan bersenang-senang, cinta dengan bersenang-senang, bisyahawati kelawan syahwati. Jadi ingin memuaskan syahwat itulah yang jadikan pangkalnya seseorang cinta dunia, karena ingin memuaskan syahwatnya. Wadzalika min sifatil bahaim, orang yang suka memuaskan hawa nafsunya atau syahwatnya itu adalah sifatnya binatang. Bahaim sifatnya binatang. Maka kalau ya contoh umpamanya ya ketomakan yang kalau kita melihat ya kera umpamanya. Kera itu kalau kita beri buah pasti akan diterima dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Meskipun dia sudah memegang buah yang kita beri, kalau kita beri lagi umpamanya kacang, juga pasti akan diterima dengan tangan salah satu dari tangan kanan atau kiri yang belum memegangnya. Kok kita masih memberi lagi, pasti akan diterima dengan kakinya. Ya. Karena kakinya juga bisa berperan untuk memegang. Nah, itu salah satu contoh orang tamak, orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Wis duwe, ibaratnya wis duwe isih merasa kurang. Sudah kaya nek ono bagian ya, misalnya pembagian gratis sembako atau apa gitu, kepingin ini saya njaluk. Karena apa? Ya karena ingin memuaskan hatinya. Jika tidak dapat bagian, marah-marah. Aku kok ora untuk bagian. Nah, orang yang seperti itu tidak pernah merasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itulah, oleh karena itulah sifat-sifat 9 sifat ini dari 3 tambah 6 menjadi 9 sifat ini harus kita hindarkan di dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Maka dengan puasa yang kita lakukan ini ya, insya Allah akan menjadikan kita ini betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah sifat mulia yang paling tinggi derajat orang yang mulia di antara orang-orang yang beriman. Jadi sama-sama orang beriman kalau memiliki sifat takwa itu adalah orang yang paling mulia. Makanya tadi saya katakan inna akramakum indallahi atqakum. Karena sifat takwa itu meliputi semua sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sabar, kemudian juga loman, kemudian juga pemaaf dan lain-lain. Semuanya itu adalah bagian dari sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa kita hingga hari ini dan sampai besok hingga selesainya bulan suci Ramadan betul-betul membuahkan kita menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Demikian kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.